Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Retok Kebang. Video kali ini saya ingin membuat kopi, tapi kopi yang lain daripada yang lain. Kopi ini nanti dengan cara seduh dingin atau cold brew, dan bahannya nanti bahan khusus, jadi tidak seperti biasanya. Jadi nanti kita akan nyeduh kopi dengan cara cold brew, yaitu dengan bahan air kelapa dan kopi. Alat yang kita perlukan seperti biasa, tentu ini grinder atau alat untuk menggiling biji kopinya. Kemudian ada timbangan. Kemudian nanti saya akan bikin dengan cara French press. Ini alat French pressnya, teman-teman. Dan satu lagi saya juga akan membuat dengan rendaman cemek. Jadi kemudian ini bejana atau toples untuk nampung nanti air kelapanya. Dan bahannya ini kelapa muda, dan saya kali ini memakai kopi Arabica Ijen Piberi atau kopi lanang Ijen dari Gunung Ijen dengan ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, dengan profil roastingnya medium roast. Ini prosesnya full wash. Ini produksi dari Omah Kopi. Baik, saya akan mulai menimbang kopinya. Saya akan memakai perbandingan kopi 1:10 karena ini cold brew ya. Kalau kita pakai V60 biasanya saya pakai perbandingan 1:15. Untuk cold brew kita pakai perbandingan 1:10. Berarti saya akan membuat 750 cc cold brew nanti, sehingga kita membutuhkan 75 gram kopi, biji kopi. Ya, 75 gram. Coba kita lihat. Biji kopinya lumayan bagus. Ini memang cirinya kopi lanang. Ini kopi atau Piberi adalah kopi yang brut-brut. Kopi Piberi itu adalah kopi yang satu cerinya hanya berisi satu biji. Kalau kopi biasa bukan Piberi itu berisi sepasang. Kalau ini cuma satu biji, jadi brut-brut ini maka dinamakan kopi lanang atau kopi Piberi. Baik, kita giling sekarang. Bahan dasar yang untuk pelarutnya ini bukan air, tapi kita akan pakai kelapa, teman-teman. Cold brew itu sebenarnya adalah cara seduh dingin dengan suhu ruang, jadi tidak dipanaskan sama sekali. Maka dia butuhkan waktu yang cukup panjang. Kalau kita pakai suhu ruang itu kita perlu 8-10 jam. Tapi kalau untuk air kelapa, kalau kita diamkan 10 jam di suhu ruang, dia akan basi, hingga nanti air kelapa ini akan saya taruh di dalam kulkas. Kita sudah punya air kelapa muda yang sangat juicy. Coba kita cicip dulu, karena kita akan membuat kopi yang enak. Syarat utamanya tentu saja bahan-bahannya harus enak. Sangat enak, khas air kelapa muda, kelapa hijau. Jadi teman-teman sekalian, keunggulan dari cold brew itu adalah kopi yang diseduh pada suhu ruang tanpa pemanasan sama sekali. Karena dia diseduh dengan air dingin, maka kafeinnya tidak ikut terlarut. Jadi kalaupun ikut terlarut sangat sedikit, sehingga pahitnya sangat kecil. Ini baik untuk teman-teman yang sangat sensitif terhadap kafein. Yang kedua, sweetness-nya akan lebih terasa karena direndam cukup lama di dalam air, di dalam suhu ruang. Apalagi saya sekarang mau pakai air kelapa. Bukan hanya air kelapa yang dicampur dengan kopi yang sudah jadi, tapi air kelapa ini benar-benar akan saya pakai sebagai pelarut kopi, merendam selama dalam hal ini nanti saya akan rendam selama 20 jam di dalam suhu kulkas. Kenapa di dalam kulkas?
Karena air kelapa ini kalau kita diamkan lebih dari 6 jam di luar, di suhu ruang, dia akan basi. Sehingga kita perlu menaruhnya di dalam kulkas. Konsekuensinya, kalau kita taruh dalam suhu yang lebih dingin, maka prosesnya akan lebih lama. Dan proses itu akan berlangsung antara 20 sampai 24 jam. Kita akan nyeduh sebanyak 250 cc atau kalau ditimbang 250 gram. Kalau perbandingan 1:10, maka saya akan menuangkan kopi sebanyak 25 gram. 25 gram teman-teman ya. Pelan-pelan. Nah, ini pas 25 gram air kelapanya. Ini saya tuang 250 cc ya. Perhatikan. Ya, 250. Kita aduk pelan-pelan biar dia lebih tercampur. Kemudian kita tutup. Tapi jangan ditekan ya, ininya penyaringnya, gini aja. Set, sudah cukup. Dan ini nanti kita simpan di dalam kulkas selama 24 jam. Yang kedua, dengan perendaman cemek, saya akan membuat 500 cc atau 500 gram, sehingga dibutuhkan bubuk kopi sebanyak 50 gram. Dan kita tuang sampai 500 gram. Cukup begitu saja, dan kita tutup. Karena ini baru jadi besok setelah 24 jam, karena saya taruh di dalam kulkas, maka kita akan sambung lagi besok sore pada jam yang sama. Demikian, sampai besok ya. Halo, ketemu lagi setelah 24 jam kurang sedikit. Ini sudah kita keluarkan dari dalam kulkas. Kita tekan saringannya ke bawah, pelan-pelan. Nah, jadi coba lihat, bening kan? Bagus warnanya, keemasan, coklat. Hanya pas ini kekenalannya. Baik, ini secara teknis sudah selesai cold brew ini. Mungkin bisa kita cicip. Ini enggak perlu disaring lagi sebenarnya, kan sudah disaring oleh saringan yang ada di fan pressnya. Bau yang sangat enak, teman-teman sekalian. Ini hasil cold brew kita setelah hampir 24 jam, dan ini adalah kopi Arabica Ijen yang sudah masuk di SCEE dengan nilai 80, jadi masuk specialty kopi. Bitternya hampir tidak terasa, sama sekali tidak terasa. Ini karena ada dua hal. Yang pertama, karena kita seduh dengan dingin atau cold brew, sehingga tidak muncul bitternya. Kenapa? Karena kafeinnya hampir tidak terlarut kalau dengan seduh dingin. Lain dengan kalau seduh panas atau seduh biasa, itu kafeinnya akan ikut larut. Tapi kalau dengan seduh dingin seperti ini, yang kita larut hanya sedikit kafeinnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin kita seduh dengan air kelapa muda, ingat ya, sehingga rasa sweetness-nya lebih terasa karena sweetness dari air kelapanya juga masuk gitu, sehingga kopi ini lebih mirip jus, sangat juicy rasanya.
Sangat juicy dengan sweetness yang mantap. Keasamannya hampir tidak ada atau sangat rendah. Kalau kita seduh dengan air panas, kopi ijen ini punya keasaman atau acidity-nya medium, bright medium. Tapi ketika kita seduh dengan cara dingin, dengan cold brew, apalagi dengan air kelapa muda, ini asamnya sangat-sangat minim. Yang terasa sweetness-nya, kemudian rasa buah-buahannya ini sangat terasa, seperti melon, seperti hampir seperti aprikot, dan lebih terasa sweetness-nya. Ya, ini teman-teman hasilnya, nggak perlu kita saring. Tapi kalau teman-teman ingin rasa yang lebih clean, itu bisa disaring. Ini yang kita tubruk dengan cara camek kemarin, kita tubruk kemarin. Ini sebaiknya kita saring terlebih dahulu, dan saringannya pakai V60 dengan kertas saring 01. Ini sudah saya prewet, sudah saya bilas dengan air mendidih tadi, dan akan saya taruh di dalam server ini. Baik, kita mulai. Langsung saja kita tuh, karena sudah relatif jernih sehingga cepat turunnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman menginginkan kopi yang enak, ini bisa menjadi pilihan, karena di samping rasa yang sangat berbeda karena pengaruh dari air kelapa mudanya, ini juga terasa juicy seperti minum jus saja ini, dengan kafein yang sangat rendah karena sudah dingin, dengan sweetness yang lebih terasa. Aftertaste-nya sangat cukup lama ini, rasa manisnya, dan ini menjadi pilihan ketika ada teman-teman yang sensitif terhadap kafein. Jadi ini semacam kopi yang decaf dengan seduh dingin seperti ini. Kita saring dengan filter V60-nya dengan kertas saringnya. Coba lihat di sini, ini sudah terlalu kental, jadi nggak mau turun, cuman sedikit turunnya ini. Nih, coba lihat kekentalannya. Ini cukup bagus. Nah, ini bisa kita simpan ke dalam lemari es. Tapi sebelum kita simpan, baiknya kita cicip dulu. Tadi ini kan yang pakai ten press yang tidak kita saring dengan kertas saring, cukup lumayan enak rasanya. Sedangkan sekarang kalau kita coba yang pakai kertas saring, memang lebih clean. Coba lihat postur ininya, bodinya ini kan sangat bagus, clean ya, sangat bersih. Kita coba. Ya, lebih juicy dan bitternya hampir tidak ada, tapi rasa kopinya masih kental, itu sweetnessnya, dan rasa nutinya masih nampak, kemudian rasa dari fruity-nya justru lebih kuat dan sweetnessnya lebih kental, lebih terasa gitu. Ini kan kita saring dengan tadi, dengan V60 ini. Luar biasa. Dengan cara yang begitu mudah, teman-teman, saya kira bisa praktek di rumah. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, mau kita simpan ke dalam lemari es, cukup sampai di sini aja, sampai 240 ml. Tutup dengan rapat,
bisa kita simpan di kulkas. Dengan perhatikan, cakep banget nih. Ini bisa tahan seminggu di dalam kulkas biasa. Kalau mobil lebih awet, mau disimpan 3-4 bulan, bisa disimpan di freezernya. Itu sudah saya praktekkan. Demikian teman-teman, untuk kali ini kita sudah coba cold brew yang istimewa dengan pelarut dari air kelapa muda, sehingga ini saya sebut sebagai genuine cocoa coffee cold brew. Selamat mencoba.